Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi kali ini kita akan membahas tentang lingkungan, khususnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, sudah setiap hari kita melihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali bahan-bahan pencemar yang ada di lingkungan dan akan mempengaruhi keadaan lingkungan. Nah, kira-kira jenis apa saja yang termasuk ke dalam zat bahan pencemar? Kalian perhatikan ya. Nah, inilah jenis bahan pencemar. Di antaranya karbon dioksida, yaitu berasal dari pembakaran-pembakaran. Nah, nanti apabila masuk ke dalam alat pernapasan akan mengganggu alat pernapasan, terutama paru-paru. Kemudian asap dari pabrik, ya, kalau tidak ada penyaringan filternya, maka ini nanti akan mencemari lingkungan. Kemudian zat kimia, zat radioaktif. Nah, ini juga sama akan mempengaruhi lingkungan dan sangat berbahaya. Kemudian sampah juga di sini dengan baunya, dengan pembusukannya. Kemudian juga ada pembuangan limbah, polusi dari rumah tangga, dari pabrik-pabrik dan yang lainnya. Kemudian ini ada berbagai macam benda-benda yang tidak bisa hancur dalam beberapa tahun, tapi itu bisa mencemari lingkungan juga. Nah, itu di antaranya jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu adalah pencemaran yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan ekosistem yang ada. Sebab pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia, namun hewan dan juga tumbuhan. Nah, kita lihat ya, dengan adanya bahan pencemar tadi, di mana di sini akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, ini misalnya hutan yang tadinya rimbun, banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon, ini bisa terjadi kerusakan lingkungan jika tidak dijaga dengan baik. Nah, ini misalnya lagi, contohnya misalnya terjadinya bencana alam, Gunung Merapi meletus, ya, itu juga akan menghancurkan lingkungan. Atau misalnya penebangan pohon di hutan yang tidak direncanakan, yang tidak diatur, nah itu akan mengakibatkan terjadinya penggulan pada hutan dan akan mengakibatkan terjadinya erosi dan juga akan mengakibatkan bencana banjir. Kemudian zat pencemaran yang lain, misalnya dari udara, dari asap pabrik, kemudian dari kendaraan bermotor, dari kerusakan hutan akibat hujan asam, itu juga merupakan bahan pencemar. Ya, nah ini diantaranya. Nah, limbah pertanian juga sama. Jadi kalau misalnya menggunakan pestisida, itu akan mencemari lingkungan. Kemudian pencemaran tanah, bertumpuknya sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan oleh pengurai atau detritivor, ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat sampah-sampah yang sifatnya tidak bisa diuraikan. Ini pencemaran air, misalnya banyak sampah-sampah atau misalnya limbah-limbah pertanian, pupuk. Nah, itu akan mengakibatkan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dari tumbuhan air dan akhirnya akan mengakibatkan tertutupnya permukaan air. Kalau permukaan air tertutup, maka sinar matahari tidak bisa masuk ke sini. Kalau tidak bisa masuk, nanti berarti tidak ada oksigen, tidak ada sinar matahari, maka akan mengakibatkan kematian pada organisme yang ada di bawah air dan akhirnya akan mengalami pembusukan. Dan ini disebabkan oleh tumpahan minyak di laut, dari tanker yang bocor, dari tanker yang meledak. Nah, itu akan menutupi permukaan air laut dan sudah tentu akan berakibat terhadap kehidupan di bawah airnya karena akan tertutup, tidak mendapatkan sinar matahari, kekurangan oksigen. Ini yang tadi sudah, misalnya ini pencemaran suara dari pesawat yang terlalu tinggi frekuensi suaranya. Nah, kemudian di samping beberapa zat pencemar tadi,
itu ada beberapa zat yang akan mengakibatkan yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca tersebut? Jadi efek rumah kaca tersebut itu diakibatkan karena radiasi matahari sampai ke bumi, sebetulnya bumi nanti oleh atmosfer itu dipantulkan kembali. Nah, sebagian radiasi matahari serap permukaan bumi dan menghangatkan tuh bumi. Tapi sebagian dari radiasi itu akan diserap dan kembali dipancarkan ke bumi oleh apa? Oleh air dan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan bumi menjadi hangat. Nah, sebagian dari radiasi inframerah ini dipancarkan dari permukaan bumi. Sehingga apa? Sehingga bumi itu akan semakin panas. Nah, efek rumah kaca ini juga bisa disebabkan karena terlalu banyak kandungan CO2 dari hasil pembakaran. Nah, itu nanti dipantulkan ke bumi, dibalikan lagi ke bumi, ya. Jadi akan mengakibatkan timbulnya panas dan itu akan mempengaruhi iklim secara global. Nah, ini peristiwa penipisan ozon terlihat di atas permukaan di ruang angkasa. Di sini tanda panah menunjukkan penipisan lapisan ozon di atas Antartika pada tahun 2000. Nah, kira-kira seperti apa sih penipisan lapisan ozon itu atau disebabkan karena apa? Ini disebabkan karena ozon itu kan O3 ya. Nah, nanti si O3 ini jika banyak manusia beraktivitas melakukan dengan menggunakan misalnya salah satu contoh minyak wangi yang disemprot yang mengandung klor, maka si klor ini akan menguraikan O3 menjadi O2 dan O, ya. Nah, akibatnya apa? Maka di sini akan terjadi lubang atau black hole. Ya, jadi akan terjadi penipisan pada bagian ozon. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah sinar matahari bisa masuk menembus ke bumi sehingga akan menimbulkan panas yang sangat terik. Ya. Nah, itu kemungkinan bisa mengakibatkan terjadinya kanker kulit gitu, ya. Nah, mungkin itu yang dibahas kali ini tentang pencemaran. Berikutnya nanti kita akan ketemu lagi dalam materi masih tentang pencemaran juga, ya. Terima kasih banyak anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.